Teringat masa-masa bersama Dipa, bos muda dan cantik kala itu. Akan kuukir catatan kecil dalam sebuah kisah nyata yang tertayang di gerbang kehidupan 92. Dengan harapan nantinya bisa menjadi pelajaran semata bagi kita. Kisah ini bermula dari perkenalan singkatku kala aku masih muda, sedang semangat-mangatnya mencari kerja usai dari bangku kuliahku. Secangkir kopi hitam yang membuatku kenal dengannya. Saat tak sengaja, kami duduk berhadapan di sebuah kedai kopi di Nusa Tenggara Barat. Singkat pertemuan itu, hanya basa-basiku menyapanya yang membuatku kenal dengannya. Tak sampai di sana, aku yang memandangnya ia orang biasa, membuatku tak malu untuk berlagak sok kenal dengannya. Beberapa lama aku ngobrol di kedai kopi itu, dengan bercerita statusku yang pengangguran dan sedang mencari kerja. Hingga ia menawarkan aku untuk bekerja di sebuah penginapan. Aku yang sedang mencari kerja sangat bahagia mendengar tawaran itu. Maka untuk menindak lanjut informasi yang ia berikan, aku pun dengan sopan meminta kontaknya agar aku bisa menghubunginya lagi. Beberapa hari kemudian, aku mencoba menghubungi Diva. Dengan seriusnya menanggapi aku hingga ia menyuruhku datang ke penginapan itu untuk melamar kerja. Sungguh tak kusangka, setibaku di penginapan itu, ternyata barulah aku tahu bahwa penginapan itu milik pribadinya Diva. Sejak itulah aku merasa sangat malu padanya dan mulai sedikit curi perhatian, dengan harapan ia bisa tertarik padaku dan mau menjadikan aku karyawan di tempatnya. Kata-kata sopan dan perhatian yang terus kulontarkan padanya hingga membuatnya mau menerimaku sebagai salah satu karyawan di penginapan milik Dipa. Beberapa hari kemudian, aku dipanggilnya via telepon untuk mulai masuk kerja di penginapannya. Mendengar itu, hati ini terasa lega setelah bisa diterimanya. Walau saat itu aku hanya sebagai seorang resepsionis. Seiring waktu berjalan, aku bisa lebih dekat dan mengenalnya lebih dalam karena seringnya diriku bersamanya. Beberapa bulan kemudian, aku kerja di penginapannya Diva. Akhirnya ia menikah. Masih kuingat saat itu usianya 33 tahun dengan seorang pria pilihan ayahnya. Namun Dika menikah bukan atas dasar cinta, melainkan keinginan sang ayah semata yang ingin melihat anaknya menikah dengan seorang pengusaha kaya raya. Berharap Dipa akan menjadi orang yang lebih kaya lagi. Sementara suaminya berusia 45 tahun, jauh lebih tua dari usianya Diva. Singkat cerita, di tengah hubungan suami istri antara Dipa bosku dengan sang suami,
Sering dirinya menjadikan aku sebagai tempat curhatannya tentang dirinya yang kurang puas pada sang suami yang sudah agak tua, hingga membuatku menjadi terbiasa bercanda dengan candaan dewasa. Beberapa bulan kemudian, Dipa memintaku untuk menemani curhatannya di kamar khususnya di penginapan itu. Aku yang sebagai karyawan pun harus taat padanya. Lebih-lebih dipanggil Dipa yang menjadi bos di tempat itu. Maka usai dari jam kerjaku, ia memanggilku. Aku sesegera mungkin mendatanginya dan menemuinya di kamar khusus miliknya. Saat pertemuan itu, sang suami tiada di sana. Lalu Dipa memulai curhatannya padaku dengan nada serius. Dengan nada serius, ia menceritakan aku tentang hubungannya sejak malam pertama sampai hari itu. Tahu-tahu ternyata ia tak pernah dipuaskan sang suami. Hingga ia jujur bahwa ia sudah tak betah dengan sang suami. Lalu dengan tak sengaja aku melontarkan sebuah pertanyaan yang kurang wajar sebenarnya. Namun karena aku harus bertanya tentang hal itu, karena sangat berkaitan tentang apa yang dia ceritakan padaku. Pertanyaanku kala itu, biasanya ibu bisa puas berapa lama? Sambil sedikit bercanda. Namun sedikit demi sedikit ia merespon jawabanku dan mengajakku lebih dalam lagi. Hingga aku tak sadar, maka kami pun terjebak pada suasana itu. Hingga tak pernah kubayangkan ia mengajakku dengan sindiran halusnya untuk menemaninya malam itu. Maka aku pun lupa diri karena melihat keindahan miliknya. Terjadilah padaku dengan Dipa jos-josan kala itu di ruangan khususnya, dengan dihiasi lampu remang-remang dan diiringi musik kesukaannya. Sungguh malam itu menjadi malam yang tak pernah kubayangkan sebelumnya, dan tak pernah terlintas sedikit pun di benak ini. Namun begitulah adanya. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh negatifnya.